menginginkan wajah Rob mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari Senin, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah taala dari Yogyakarta. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti. Dan pembahasan masih dalam bab sifat ahli neraka, yaitu jahatnya kekafiran. Dan langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali bertemu dalam pembahasan silsilah Al-Mujrimin, dan kali ini insyaallah kita akan mengangkat yang pertama adalah Al-Mujrim Al-Awwal, itu Al-Kafir. Ini orang kafir. Orang kafir adalah kekafiran, kejahatan di hadapan Allah Ta'ala. Dan kita telah sekilas sampaikan bagaimana nasib yang akan dialami oleh orang kafir pada kelak di yaumul qiyamah, yang Allah diantaranya mengatakan innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang mereka datang pada Allah kelak dalam keadaan sebagai seorang yang mujrim, penjahat, durhaka kepada Allah Ta'ala, bagi mereka adalah jahanam, yang mereka tidak akan mengalami kehidupan, tapi juga tidak mengalami kematian, tapi juga tidak mengalami kehidupan. Gak mati sehingga mereka itu selesai urusannya. Demikian juga kalau hidup, mereka nggak hidup yang nyaman, sehingga kehidupan yang penuh dengan siksaan, azab, kesulitan, kesengsaraan. Mereka innal mujrimina fi dalalin wasu'ur. Orang-orang yang mereka mujrim, mereka berada di dalam yaitu kesesatan, dan mereka akan berada di dalam itu neraka sa'ir. Yauma yushabuna finnar, hari ketika mereka itu ditelungkupkan ke dalam neraka, ala wujuhim, dengan muka-muka mereka, duku masa sakar, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah ini adab neraka, ini sakar. Orang-orang kafir di hari kiamat kelak dikatakan oleh Allah SWT, mereka akan mengenali tentang dosa kekafiran mereka, dosa kejahatan yang telah mereka lakukan. Sehingga ketika mereka merasakan ini adab Allah SWT, mereka berangan-angan seandainya dulunya dia muslim, kemudian tidak tersentuh oleh adab tersebut. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir mereka sangat berangan-angan seandainya mereka dulu adalah muslim, sehingga dia tidak akan teradab oleh Allah, akan selamat dari adab Allah SWT. Dan angan-angan mereka diantaranya adalah ketika mereka telah berhadapan dengan hisab Allah, dengan adab yang akan ditimpakan Allah SWT, mereka seandainya saja mereka itu menjadi debu yang tidak akan lagi menghadapi kenyataan-kenyataan berikutnya yang sangat mengerikan. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir akan mengatakan, aduh seandainya aku adalah menjadi debu, artinya menjadi benda
mati yang tidak akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban dan mengalami kehidupan berikutnya yang sangat menyengsarakan. Orang-orang kafir mereka akan mengenal tentang dosa mereka yang sangat agung, yaitu mengenal kekafiran mereka. Mereka diazab oleh Allah di jahanam, dimasukkan ke jahanam karena mereka mengenal kalau mereka di dunia adalah orang-orang yang kafir. Allah diantaranya menyebutkan tentang hal ini dalam beberapa ayatnya. Faman atlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayati. Mana ada yang lebih zalim dibandingkan orang mereka membuat kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Mereka bicara tentang agama Allah, lalu berdusta atas nama Allah dari hawa nafsu mereka sendiri. Lalu mereka bilang ini adalah ajaran Allah SWT. Ini adalah berdusta atas nama Allah SWT. Atau mereka mendustakan ayat Allah Ta'ala. Ayat Allah datang, disampaikan Rasul, kemudian mereka dustakan karena kesombongan mereka, keangkuhan mereka. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Maka mereka akan mendapatkan bagian mereka, jatah mereka, ini azab yang telah ditentukan Allah di dalam kitab. Hatta idza ja'at rusuluna, hingga apabila kemudian datang para utusan kami, itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yatawaffawnahum, ini dalam rangka untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Apa yang mereka ucapkan? Para malaikat mengucapkan pada mereka, qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mana berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Qalu, jawaban orang kafir apa? Dallu anna. Para berhala kami mereka telah lenyap. Mereka tidak lagi mendapatkan pertolongan dari para berhala mereka. Wasyaidu ala anfusim annahum kanu kafirin, dan mereka menyaksikan terhadap dirinya bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi mereka mengenal bahwa dirinya itu dulu di dunia menjadi orang kafir, sehingga mereka tahu kenapa mereka diazab oleh Allah Ta'ala, sebab mereka dulu adalah orang kafir. Dan mereka tidak lagi bisa mengandalkan yang mereka sembah selain Allah, lenyap semuanya. Dulu mereka sangat bergantung pada sembahan mereka, ternyata sembahan mereka tidak memberikan manfaat apapun saat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun katakan, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'dzirul yaum. Wahai orang kafir, hari ini kalian tidak punya udzur lagi untuk membela tentang kekafiran kalian. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian dibalas disebabkan karena perbuatan yang kalian ini lakukan. Ini adalah pengenalan mereka tentang kekafiran mereka. Demikian pula orang kafir mereka ketika di hadapan kepada Allah SWT, Allah menghabarkan mereka mengenal tentang dosa mereka. Kenapa kok mereka itu mengenal dosa mereka? Agar mereka tahu bahwasanya Allah tidak membeli mereka sedikit pun. Kenapa mereka diadab? Kenapa mereka dihukum? Kenapa mereka itu disiksa oleh Allah SWT? Karena sebabnya mereka itu kafir dan mereka mengenal dirinya, sehingga nggak punya alasan untuk membantah kenapa Allah mengadab mereka. Innalladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maktikum. Sesungguhnya orang kafir mereka akan diseru, disampaikan pada mereka apa? Sungguh kebencian Allah kepada kalian lebih besar min maktikum angkusakum, dibandingkan kebencian kalian kepada diri mereka kalian sendiri. Mereka membenci dirinya kenapa dulu kafir. Mereka betul-betul sangat menggigit kebenciannya. Kenapa mereka dulu kafir? Dan kebencian Allah lebih besar lagi. Itu da'auna ilal iman fatakfurun. Ini ketika mereka disuruh untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, mereka malah kafir. Lalu mereka mengatakan, Rabbana amattana isnaini wa ahyataina isnataini. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali, mematikan kami 2 kali. Fa'tarafna bidunubina. Ya Rabb, sekarang saya mengenal dosa-dosa kami. Saya tahu sekarang ya Rabb tentang dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil. Apakah ada jalan keluar dari neraka ini ya Rabb? Ini adalah mereka mengenal tentang dosa-dosa mereka. Dzalikum bi'annahu idza du'iya Allah wahdah kafartum. Mereka ini kenapa mereka diseret ke dalam neraka? Kenapa mereka diadab oleh Allah SWT? Karena mereka ini ketika disuruh untuk bertauhid, menyembah Allah SWT, maka mereka ini kufur, mengingkari. Wa yusrak bihi tu'minu. Tapi kalau mereka diajak untuk musyrik, untuk menyekutukan Allah SWT, malah mereka ngikut, mereka beriman, mereka manut. Maka fal hukmu lillah al-aliyil kabir. Hukum kembali keputusan milik Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha, yakni agung. Sehingga
Orang kafir mereka betul-betul mengenal tentang dosa kekafiran mereka, ini di jahanam. Sehingga jika dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Mulk, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam. Bagi orang kafir, bagi mereka adalah adab jahanam. Wa bi'sal masir, dan jahanam itu jelek-jelek tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa yatafur. Dan ketika mereka dilemparkan ke dalam jahanam, mereka betul-betul mendengar suara neraka yang sangat meledak-ledak, menunjukkan bagaimana kemarahan neraka, takatu tamayazu minal ghaid. Neraka ini meledak, seakan-akan meledak karena kemarahan neraka kepada orang tersebut. Ulama ulqiya fiha faujun sa'alahum qasanatuha. Ketika dilemparkan ke dalam neraka sekelompok daripada ahli neraka, maka penjaga neraka mengatakan, alam ya'tikum nadhir, wahai ahli neraka, karena bukankah telah datang pada kalian ini juru peringat, yaitu Rasul yang mengingatkan pada mereka, yang menyampaikan akan ada azab Allah agar mereka beribadah kepada Allah, menyampaikan jangan musyrik, jangan kafir, jangan ini menjadi orang yang durhaka. Qalu, mereka mengatakan, bala qad ja'ana nadhirun, betul telah datang padaku juru peringat, Rasul yang menyampaikan risalah. Mereka mengakui itu. Fakadzabna, tapi kami mendustakan Rasul itu. Wa qulna ma nazalallahu min syai', dan mereka mengatakan apa? Allah tidak menurunkan apapun. Ini mendustakan risalah yang dibawa oleh Rasul, mendustakan Rasulnya juga, dan mengatakan Allah tidak menurunkan apapun. In antum illa fi dhalalin kabir. Wahai orang kafir, kalian betul-betul berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Lalu mereka penyesalannya apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka mengatakan, seandainya kami dulu mau pasang telinga, mendengarkan baik-baik itu ajaran Rasul, apa yang disampaikan Rasul, para ulama yang menyambungnya, mau menggunakan otakku, menggunakan akalku, maka kami tidak akan termasuk penduduk neraka sa'ir. Tapi penyesalan ini terlambat. Di dunia mereka datang Rasul, mereka dustakan. Mereka nggak pakai otak, mereka nggak mau mendengarkan. Mereka dibacakan ayat, telinganya kayak tuli, budek, sehingga tidak mau menyimak, tidak mau mendengarkan, dan nggak pakai otak mereka. Sekarang penyesalan yang mereka lakukan sudah terlambat. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka pun mengenal tentang dosa-dosa kekafiran mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, celakalah bagi para penduduk neraka, yakni sa'ir. Ini orang kafir. Mereka mengenal dosanya, dan kenapa mereka diadab oleh Allah? Mereka tahu ini tentang dosa mereka, dosa ingkar kafir kepada Allah ketika di dunia, sehingga tinggal hanya nyesal-nyesal aja, tapi udah nggak berlaku lagi penyesalannya itu. Orang kafir mereka akan diadab Allah di dalam neraka. Mereka akan menempati neraka. Yang Allah jadikan neraka itu adalah ini tempat yang akan dihuni oleh orang-orang kafir, yang Allah mengingatkan kita di dunia ini, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian dengan neraka, yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, yang disediakan Allah untuk orang-orang yakni kafir. Sehingga mereka akan meringkuk di dalam yakni jahanam. Mereka akan ini digiring oleh Allah ke dalam yakni jahanam, dan sebagaimana Allah katakan pula, bagaimana Allah melemparkan ke kelompok demi kelompok, rombongan demi rombongan ke dalam jahanam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan akan digiring orang-orang kafir ke jahanam secara kelompok per kelompok. Ini gelombang per gelombang. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka telah sampai, yaitu di depan neraka, maka sang penjaga pintu neraka, dibukakan pintu neraka, dan kemudian penjaga neraka mengatakan, wa qala lahum khasanatuha. Penjaga pintu neraka mengatakan, alam ya'tikum rasulun, alam ya'tikum rasulun minkum. Bukankah telah datang pada kalian para rasul di kalangan kalian, menjelaskan agama Allah, menjelaskan syariat Allah Ta'ala, mengajak kalian bertauhid, menyembah Allah, jangan menyimpang. Yatluna alaikum ayati rabbikum, yang para rasul ini membacakan pada kalian ayat Rabb kalian, sehingga kalian tahu apa yang diajarkan Allah Ta'ala. Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan para rasul telah mengingatkan pada kalian tentang hari-hari pertemuannya dengan Allah seperti ini. Qalu
Bala, mereka mengatakan betul. Telah datang Rasul memperingatkan tentang hari akan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, walakin haqqat kalimatul adab 'alal kafirin. Tetapi telah ditetapkan untuk mereka kalimat adab bagi orang-orang yang kafir. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Sekarang silahkan kalian masuk ke dalam neraka, pintu neraka. Kalian kekal di dalamnya, dan neraka fabisa matsal mutakabbirin adalah tempat sejelek-jeleknya bagi orang-orang yang mereka ini sombong terhadap Allah, sombong kepada Rasulnya, sombong kepada agama ini, sehingga mereka ingin tinggal menikmati jahanam dengan penuh kesengsaraan. Dan ketika rombongan-rombongan penghuni neraka itu dimasukkan ke dalam neraka dari kalangan manusia dan jin, ulama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Ketika rombongan dimasukkan ke neraka, maka kawan-kawan mereka dulu yang di dunia mereka saling tolong menolong, bila membela, sak gengnya, sak kelompoknya, maka mereka saling melaknat satu dengan yang lainnya. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum. Ketika mereka telah sampai meringkuk di dalam neraka, maka mereka pun kemudian yang lainnya mengatakan kepada penghuni-penghuni neraka yang awal-awal telah menghuninya, liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaba dhifan minan nar. Ya Allah, mereka itu dulu yang menyesatkan kami. Mereka nuting-nuting, nunjuk-nunjuk, mereka itu ya Allah, para gimbong-gimbong penyesat kami di dunia dulu. Maka timpakan adab yang berlipat-lipat untuk mereka. Qala, kata Allah, likulli dhifun, setiap golongan ada lipatan adabnya, walakin la ta'lamun, tapi kalian tidak mengetahui. Allah sudah siapkan siapa yang mereka dilipat gandakan sesuai dengan perbuatan mereka, yang tentu penyesat, dajjal, mereka pendusta, yang menipu, pelopornya, pemimpinnya, bosnya, mereka akan diadab Allah dengan berlipat-lipat. Akan diadab Allah berlipat-lipat. Sehingga masing-masing akan mendapatkan lipatan sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Dan Allah katakan dalam surat ini, Qaf diantaranya, Al-qiya fi jahannam kulla kafarin anid. Lemparkan ke jahanam setiap orang yang kafir lagi menentang itu. Mana inil khairi mu'tadi murib. Orang mereka selalu yaitu menghalangi dari kebenaran, dan mereka melampaui batas, dan mereka selalu meragukan Islam, meragukan agama, meragukan yaumul akhir. Sehingga mereka seakan-akan ini hidup hanya di dunia dan tidak akan ada lagi ini yaumul akhir. Dan Allah katakan dalam surah Al-Haqqah dengan ungkapan yang Masya Allah, khuduhu, tangkap mereka itu, faghulluhu, kemudian belenggu mereka itu, tsummal jahima sallu, lalu lemparkan dia ke dalam jahanam, tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku, lalu seretlah mereka dengan rantai yang panjangnya 70 dira'. Innahu kana la yu'minu billahi wa al-azim. Mereka dulu orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah al-azim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pula memberikan makan pada orang yang miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Sekarang mereka enggak punya teman penolong di neraka. Wala ta'amun illa min khislin, dan mereka tidak mendapatkan makanan kecuali dari air nanah yang beku, yang sangat menjijikkan. La ya'kuluhu illal khati'un, dan tidak akan makan makanan ini kecuali orang mereka yakni berdosa. Maka perhatikan wahai kaum muslimin yang punya akal, ambillah perhatian, ambillah pelajaran dari orang lain, orang telah mereka disampaikan Allah tentang adab yang menimpa. Jadi mereka jangan sampai yakni Anda terjerumus seperti perbuatan mereka, nyesal karena mengikuti para penyesat, mengikuti para pembesar. Di dunia ini ada slogan yang Masya Allah, orang mereka nggak punya akal, mengucapkannya nggak pakai minta maaf, nggak pakai otak, nggak pakai utek, kata orang Jawa itu apa, pokoknya pecah gesang derek panjenengan, pecah gesang derek panjenengan, pecah gesang derek panjenengan. Itu kalau Nabi itu ya bagus. Tapi kalau yang diikuti ini dajjal, kadzab, pendusta, penyesat, ya bagaimana dia akan itu pecah gesang dari panjenengan, surga neraka dari panjenengan. Itu adalah ucapan yang menunjukkan tentang kebodohannya, yang betul-betul mereka ini bahlul, kata orang itu, nggak pakai otak mereka dalam ini memimpin atau dalam menghayat tentang kehidupan ini mereka.
Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Allah melaknat orang kafir dan menyediakan untuk mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abadan, mereka akan kekal di dalam neraka sa'ir tersebut. La yajiduna waliyan wala nasira, tidak akan lagi mereka mendapatkan penolong, wali yang melindungi mereka dan penolong yang menolong mereka dari kesengsaraan. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Hari ketika wajah mereka dibalik-balikan Allah di dalam neraka. Lalu mereka mengatakan, aduh celakanya kami, seandainya dulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Rabb, aku dulu telah mentaati para pembesar, para tuan-tuan kami, para ulama dan para pemimpin kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan Allah Ta'ala, sehingga jangan sampai taklid buta. Sekarang ini adalah para penyesat yang keterlaluan banget, yang menjadikan agama itu mereka permainan. Contoh mamanya, kalau kamu nanti ditanya malaikat mungkar nakir, man rabbuk, jawab aja, saya pendereknya Mbah Fulan. Sebut saja si Fulan. Ini adalah pembodohan dan penyesatan yang total merupakan dajjal yang hakiki, mendidik orang total bodoh. Kapan nanti sangat menyesalnya orang seperti itu, sehingga tidak mengarahkan beragama itu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang Nabi ini ajarkan. Rabbana atim bi'faini minal adab. Ya Allah, ini lipat gandakan untuk mereka azab. Wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, laknatnya mereka dengan laknat yang besar. Orang kafir mereka betul-betul mengenal tentang kekafiran mereka. Mereka ketika dimasukkan jahanam, mereka betul-betul mengenal dan menyesal, dan mereka tinggal berangan-angan. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang kafir itu akan menempati neraka jahanam. La yuqda alaihim. Mereka tidak dimatikan Allah. Mereka tidak akan diselesaikan Allah. Fayamutu. Sehingga mereka mati. Selesai urusannya. Nggak merasakan lagi adab-adab Allah. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan mereka juga tidak diringankan adabnya. Sehingga justru semakin bertambah-tambah adab yang mereka rasakan. Tidak semakin ringan. Kadzalika najzi kulla kafurin, demikianlah kami membalas orang-orang yang mereka ingin kafir. Wa hum yastarikhuna fiha, dari dalam jahanam, dari tengah jahanam mereka berteriak kepada Allah. Apa teriakannya? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh yang dulu tidak kami lakukan, amal yang tidak kami dulu lakukan. Dulu mereka kafir, musyrik, munafik, rusak-rusakan, durhaka. Pengen mereka beramal saleh yang bertauhid, ngikuti sunnah, tidak munafik, kemudian pengen istiqamah. Tapi ini sudah terlambat, penyesalan dan sudah terlambat, nggak ada lagi gunanya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Allah tegaskan, bantah mereka ini. Kata Allah apa? Satu, bukankah telah kami panjangkan umur kalian? Yang dengan panjangnya umur itu, kalian akan mengenal, akan bisa mengambil pelajaran dari panjangnya umur kehidupan, renungan tentang kehidupan hidup, renungan tentang perjalanan kehidupan. Mestinya dia bisa melihat orang lain, mau ngambil pelajaran, kemudian mereka bisa merenungkan tentang kehidupan mereka. Mereka dari seger menjadi kering, tua, lemah, dan akan mati. Dia pasti akan menghadap Allah SWT. Mestinya bisa mengambil pelajaran-pelajaran tersebut. Itu datanya peringatan. Di panjangnya umur. Maka orang mereka diberikan umur panjang itu diantaranya supaya merenung. Dan orang semakin tua mesti semakin bijak, semakin dia bisa mengerti tentang perjalanan hidup. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, yaitu juru peringat. Juru peringat satu diantaranya adalah Allah peringatkan kita dengan kondisi tubuh yang semakin nampak kita ini berubah, uban-uban diantaranya. Uban alamat dia sudah tua, sudah lemah, sudah mendekati kubur, sudah bau tanah, sudah akan dekat kepada Allah SWT. Hendaknya mereka betul-betul mengambil pelajaran itu sehingga mereka fokus. Makanya kalau orang bertakwa, ketika umur telah mencapai 40 tahun, umur yang sudah mendekati kematian,
Mereka ucapannya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku yaitu rasa syukur terhadap segala nikmat-Mu yang telah anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wan a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa mengamalkan amal saleh yang Kau ridhai. Dan waslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah anak keturunanku sehingga fokus untuk mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul bagaimana seorang muslim, seorang mukmin dia bisa mengambil pelajaran hidupnya. Umur yang panjang yang bukan semakin mendekati kematian, semakin dia justru semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah penyesalan yang mereka miliki. Yang kedua, nadir itu adalah para rasul yang datang dengan bab peringatan, memperingatkan mereka tentang adab Allah, tentang jahanam, tentang ini siksa. Ini semuanya Allah telah peringatkan, tapi mereka masalahnya mendustakan. Maka kata Allah, fadzuqu famal yudzalimina min nasir, silakan sekarang Anda rasakan segala adab-adab Allah itu, dan tidak ada bagi orang zalim, yang kafir, yang musyrik ini, mereka itu ada penolong. Ini adalah apa yang ditegaskan oleh Allah SWT tentang mereka akan berada di neraka penuh dengan penyesalan, tapi sudah terlambat. Pertanyaannya adalah, kenapa sih orang-orang kafir itu, kenapa mereka itu di neraka? Kenapa mereka di neraka? Kenapa mereka masuk neraka? Satu, li'annahum kafaru billah, karena mereka kafir kepada Allah Ta'ala. Kufur, sebab mereka kufur. Inna kadzalika naf'al bil mujrimin. Kami demikianlah dalam memperlakukan orang yang mujrim. Kenapa mereka diazab Allah di jahanam? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ini ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, sujud kepada Allah, meninggalkan berhala, hidup menjadi hamba Allah yang totalitas mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sombong, angkuh karena mereka pejabat, mereka orang kaya, mereka konglomerat, mereka tokoh yang mereka memandang rendah para penyeru ini kalimat tauhid kepada dai ilallah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna laqtatala tariku aliyatina li syair majnun. Apa kami harus meninggalkan para sembahan kami hanya untuk mengikuti para penyair yang gila itu? Rasul dikatakan penyair yang gila. Demikian pula akan dialami oleh dai-dai yang melanjutkan misi Rasul menyampaikan tauhid, akan diperlakukan seperti itu pula. Padahal Allah katakan bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bahkan Rasul itu datang dengan kebenaran. Apa yang dibawa Rasul? Semata-mata kebenaran, tidak ada kedustaannya. Wa saddaqal mursalin, dan Allah pun membenarkan para utusan ini tersebut. Nggak ada para utusan mereka dusta, nggak ada. Mereka adalah orang-orang yang jujur, menyampaikan agama, menasihati, membimbing, tapi mereka cuek, mereka nggak peduli, mereka bahkan ingkar, bahkan kufur, bahkan menentang, mencela. Mereka menjadi para penghalang jalan Allah Ta'ala. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Orang-orang mereka kafir dan menghalangi manusia di jalan Allah, zidnahum adzaban. Allah akan tambah-tambah adab yang pada mereka. Fauqal adab bima kanu yufsidun. Ini adab yang semakin berlipat-lipat disebabkan karena kerusakan yang mereka lakukan. Yang pertama, kenapa mereka diadab Allah? Karena mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, li'annahum kafaru bil Qur'an wastahza'u bih. Mereka dalam mengingkari Al-Quran, mereka mengolok-olok ini Al-Quran. Orang kafir mereka bagaimana menghina, mengolok-olok, mengejek Al-Quran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Wa qala alladziina kafaru, orang kafir mengatakan, lan nu'mina bihadzal Qur'an, kami selamanya tidak akan mau beriman kepada Al-Quran ini. Wala billadzi baina yadayhi, dan tidak pula beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Mereka tegas terang-terangan menyatakan tentang kekafirannya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum takhlibun. Orang kafir mengatakan, orang kafir menyampaikan kepada manusia, apa kata mereka? La tasma'u li hadzal Qur'an, jangan sekali-kali mendengarkan Al-Qur'an ini. Mereka bagaimana mengantarkan manusia itu, bagaimana mereka membuat manusia itu enggak mendengarkan Quran.
dibuatkan acara-acara, yaitu musik-musikan, hiburan, film-film, sehingga telinga mereka penuh dengan kalimat-kalimat batil, hiburan yang melupakan dia harus membaca Quran dan seterusnya. Wal ghaufi, dan buatlah kekacauan di dalam Al-Quran agar ini la'alakum taghlibun, agar kalian menang. Ini kunci mereka memenangkan para muslimin, menjauhkan muslimin dari Al-Quran. Dengan cara-cara mereka ini lakukan. Ini adalah kegiatan orang kafir. Maka sadar nggak sadar, muslimin yang mereka terbuai dengan program-program orang kafir, lalu nggak pernah menyentuh Quran. Dulu muslimin, Masya Allah, kalau maghrib sampai isya, dia bagaimana menyempatkan baca Quran, belajar Quran, ngaji di suruh-suruh, ngaji di masjid-masjid. Nah, sekarang buka HP, nonton film, sinetron, sandiwara, penuh 24 jam, disediakan semua yang membuat mereka lalai di Al-Quran. Falanudhiqanna alladziina kafaru adzaban syadidan, maka benar-benar akan kami rasakan kepada orang kafir itu azab yang sangat pedih. Kemudian Allah juga ingatkan bagaimana mereka itu telinganya dia sumpel kalau ada Quran dibacakan, mereka budek ibaratnya kalau Quran dibacakan. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasya'u laqulna mithla hadza. Mereka kalau dibacakan Al-Quran kepada mereka, dibacakan ayat Allah SWT, mereka mengatakan, "Waleh aku wis tahu krungu, kami pernah dengar. Kami pernah dengar apa yang dibacakan itu. Lau nasya'u laqulna mithla hadza." Kalau kami mau akan kami juga mengungkapkan seperti itu. Ini kan saking kafirnya. Gak mungkin mereka bisa membuat seperti Quran, gak mungkin, ditantang oleh Allah Ta'ala. Kalau mereka bisa membuat seperti Quran, melakukan Quran, coba buatlah seperti Quran 30 juz. Gak sanggup 10 surat aja, gak sanggup 1 surat aja. Dan dipastikan Allah, fa'illam tab'alu, walan tab'alu, fattaqunar, alati waqutuan nas wal hijarah, uiddat lil kafirin. Kalau gak sanggup, sudah 1 surat aja, yang semisal Quran. Dan Allah katakan pasti nggak bisa. Orang Jawa bilang sakjet dumlek, nggak akan pernah bisa membuat Quran walaupun 1 surat. Kata Allah, kalau gitu nyerah aja lah. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Mereka mengatakan Quran Allah in hadza illa asatirul awalin. Itu hanya dongengan masa lalu. Sehingga mengatakan tentang Quran itu hanya dongengan masa lalu. Sehingga betul-betul mereka melecehkan, mendustakan itu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Mereka telinganya budek, telinganya tuli, nggak mau dengar, dan mereka tidak mau menggunakan otak mereka, sehingga mereka tenggelam dalam kelalaian, tenggelam dalam kerusakan. Yang ketiga, karena mereka diadab oleh Allah SWT, karena mereka yaitu kafaru bi Rasulillah wastahza'u bih. Mereka itu kufur kepada para rasul, kepada Rasulullah SAW, dan mereka itu mendustakan yaitu Al-Quran, mereka mendustakan para rasul, dan mereka bahkan berencana untuk membunuh para rasul, mengusir para rasul di negeri mereka. Kebencian mereka kepada para rasul dan para penerusnya. Maka Allah katakan tentang orang-orang kafir ini, wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima usiltum bihi kafirun. Dan tidaklah kami utus di sebuah kampung, wilayah, negeri, seorang juru peringat, rasul yang membawa peringatan dari Allah Ta'ala, illa qala mutrafuha, kecuali para mutraf, orang kaya, tokoh, gimbong, yang sombong, yang merupakan rol penggerak, penghalang dakwah, mutraf. Inna bima usiltum bihi kafirun, kami dengan apa yang kalian bawa itu kafir. Sehingga menegaskan terang-terang tentang kekafiran, yaitu mereka mendustakan Rasul yang datang dengan ayat yang dibacakan, Quran yang dibawakan, kebenaran yang mereka bawa, sehingga mereka mengatakan tentang agama ini agama kemunduran, agama badui, agama kolot, agama yaitu enggak ada kebaikannya, sehingga menjadi bahan olok-olokan. Maka mereka mengolok para nabi yang membawa agama ini. Wa idza ra'aka alladziina kafaru iyattakhidunaka ila huzwan. Dan kalau mereka melihat engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir itu melihat engkau ya Muhammad ya Rasulullah, tidak lain mereka pasti akan membuat yaitu mengejek engkau, mengolok-olok engkau. Apa ucapannya? Ahadzallati
yadkuru aliyatakum. Oh, orang ini toh yang mengolok-olok sesembahan kalian, yang menyebut-sebut sesembahan kalian. Orangnya kayak gini toh, melecehkan, merendahkan, menghinakan. Wa hum bi dzikri rahman hum kafirun. Mereka terhadap peringatan Allah, mereka ini kafir. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka ila huswan. Kalau mereka itu melihat engkau, mereka akan menjadikan kehidupan ejekan, olok-olokan, mereka akan ngakak-ngakak, merendahkan, menghinakan. Ahadzalladzi ba'atsallahu rasulan. Orang kayak gini toh yang Allah utus menjadi rasul itu melarat, kere, nggak punya jabatan, ini bukan tokoh, nggak layak untuk diutus jadi rasul, direndah-rendahkan. Ingkat liyudilluna an aliyatina, hampir dia menyesatkan kalian dari ini agama, dari sebab kita. Orang kafir mengatakan rasul sesat, penyesat yang akan menyesatkan dari agama mereka. Maka kalau Anda yang mengajak Quran, mengajak pada hadis, mengajak kepada ini tauhid, sunnah, ittiba sunnah, mengikuti agama, menegakkan agama, dikatakan sesat, itu sudah biasa. Rasul aja dikatakan sesat oleh ini mereka. Laula an sabarna alaiha, seandainya kita tidak sabar dengan sesembahan kita. Mereka untuk bertahan di atas kesyirikannya, kekafirannya, itu perlu kesabaran. Sabar loh, mereka sabar juga. Jadi sabar di atas kesyirikannya, sabar di atas kekafirannya. Maka mereka pun menggerakkan manusia untuk sabar. Animshu wasbiru ala aliyatikum. Tetaplah Anda terus di atas agama kalian, di atas kesyirikan kalian, dan bersabarlah kalian. Masya Allah, mereka mengagitasi masyarakat untuk sabar. Sabar di atas syirik, sabar untuk berjalan ke neraka. Bagaimana mukmin yang mengarah ke jannah, yang penyembah Allah, lalu tidak bersabar? Orang kafir musyrik pun mereka bersabar. Kalau kalian ta'lamun, kalau kalian terasa luka, pedih, terluka di jalan Allah Ta'ala, mereka ya'lamun, mereka juga pedih, terluka. Tapi tarjuna ma la yarjun. Kalian muslimin berharap, mengharapkan apa yang ini mereka tidak punya harapan. Anda punya harapan kepada Allah Ta'ala yang mereka tidak punya harapan sama sekali. Maka hendaklah seorang muslim dia bersabar. Yang keempat, kenapa mereka menjadi ahlunar? Karena mereka kanu yasudduna an sabilillah. Mereka orang suka mengalingi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yabghuna iwajan, dan mereka suka mengikuti jalan yang bingkok. Mereka suka kebingkokan, mereka suka kedurakaan, tidak suka jalan yang lurus, mereka tidak suka Islam, mereka suka kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Mereka orang yang rusak. Apa kata Allah tentang orang-orang kafir ini? Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ittabi'u sabilana wala mil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun. Subhanallah, apa kata Allah tentang mereka? Orang-orang kafir mereka itu mengatakan kepada orang-orang mukmin. Apa katanya? Ittabi'u sabilana, ikuti jalan kami. Ikuti cara berpolitik seperti kami. Ikuti berekonomi seperti kami. Ikuti adat istiadat kebiasaan hidup seperti kami. Ikuti jalan kami. Ikutilah jalan kekafiran kami. Kalau kalian takut dosa, katanya, tak tanggung dosa kalian. Wih, Masya Allah, mengumbar janji untuk bisa menanggung dosa orang yang mengikuti mereka. Kata Allah, wa ma hum bihamilina min khatayahum. Enggak mungkin mereka bisa menanggung dosa. Jadi orang-orang mukmin yang mengikuti mereka min syai' sama sekali. Seujung rambut pun enggak mungkin mereka kuat untuk menanggung dosa. Menanggung dosa mereka sendiri enggak kuat. Innahum lakadzibun, mereka itu para pendusta, tukang bobos, hanya ngumbar janji, enggak pernah mereka akan bisa menepati janjinya. Karena mungkin mereka bisa menanggung azab Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir akan menawarkan pada muslimin, pada negara muslimin, kepada ini pendidikan muslimin, ikutilah pendidikan seperti kami, ikutilah ekonomi seperti kami, ikutilah politik seperti kami, ikutilah gaya hidup seperti kami. Bahkan mereka untuk yaitu bagaimana membuat muslimin itu mengikuti mereka itu, mereka akan siapkan dana berapapun yang dibutuhkan. Mau berapa dolar, mau berapa rupiah, mau berapa, pokoknya berapapun yang diinginkan akan dipakai, akan disiapkan supaya mereka bisa sesat di jalan Allah Ta'ala. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir mereka akan mendermakan hartanya, membelanjakan hartanya, menyiapkan dana anggaran
untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Mereka akan sisihkan berapapun anggarannya untuk mereka melakukan ghazwul fikri, ghazwul askari, perang pemikiran, perang militer, akan siapkan dananya berapapun untuk membinasakan, menghancurkan ini kaum muslimin. Fasayunfiqunaha, mereka pasti akan membelanjakan harta mereka, thumma takunu alaihim hasratan, kemudian mereka akan menyesal dengan perbuatan itu, thumma yughlabun, mereka pasti akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Dan akhirnya walladzina kafaru ila jahannama yusyarun, dan orang kafir itu akan berujung akhirnya dikumpulkan dalam titik neraka di jahanam. Maka banyak orang kafir mereka bakal menyumbang pesantren. Kalau perlu bahkan orang kafir menjadi pengurus pesantren, dianggap sebagai pembina. Bagaimana orang kafir menjadi pembina pesantren? Bagaimana orang kafir jadi pengurus, yaitu ormas Islam, menjadi pengurus gerakan dakwah. Subhanallah, luar biasa. Ini nggak ada lain kecuali karena urusannya fulus, urusannya duit, urusannya adalah ini urusan dunia. Wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran. Dan betapa ambisinya orang kafir itu, ahlul kitab, untuk memurtadkan kalian dari iman kalian, menjadikan kalian itu kafir setelah kalian yakni beriman, karena hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad, ada hasad pada ini kaum muslimin. Wattu law takfuruna fatakununa sawam. Mereka ambisi banget untuk menjadikan kalian kafir sehingga kalian dengan mereka sama. Sama-sama kafir. Sehingga akan meringkuk sama-sama di ini jahanam. Sekarang kalau kita telah mengetahui bagaimana begitu orang kafir, ancaman Allah, dan bagaimana mereka akan ditenggelamkan Allah di jahanam, maka sekarang gimana dalam kehidupan kita ini, kita dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir? Yang pertama, wajib kita baro'ah, ada kebencian, ada pengingkaran terhadap kekafiran mereka, dan jangan sampai kita yaitu berwala kepada mereka. Nabiullah Ibrahim bagaimana menjadi contoh terbaik dalam hal ini. Allah memberikan contoh kepada kita tentang Nabiullah Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'hum. Dan sungguh telah ada contoh terbaik bagi kalian pada sosok Nabiullah Ibrahim dan para nabi yang bersama Nabiullah Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, ketika Ibrahim mengatakan kepada mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian semuanya dan dari semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan ini kami ingkari keadaan telah jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abadan selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegas apa yang ditegaskan Nabiullah Ibrahim. Ayat ini boleh jadi nggak pernah akan dibacakan sampai kiamat oleh orang yang mereka tidak pernah mengenal namanya baro'ah kepada kufar, musyrikin, kepada orang kafir dan orang musyrik. Mereka anggap ayat pengacu. Ini luar biasa. Muslim tapi Masya Allah mereka sangat mesra dengan orang kafir, sangat mesra dengan orang munafik, dengan orang ini, dengan orang musyrik. Bahkan mereka suka memuji, membanggakan. Ini luar biasa. Yang kedua, Muslim hendaknya tidak berwalak kepada mereka, tidak ada kejitan kepada mereka, tidak ada ini kecondongan kepada mereka. Jangan sampai Muslim mencintai orang-orang jadi kafir, kecintaan karena agama mereka. Mereka itu musuh, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kamu jadikan ini musuh kalian dan musuhku dan musuh kalian itu menjadi wali-wali kalian, teman dekat, pemimpin yang mengarahkan kalian ke sebagai teman akrab dan seterusnya. Hendaknya ada ini sikap bagaimana dengan orang-orang itu kafir tersebut. Yang sampai walaupun itu adalah termasuk keluarga kerabat kita, nggak boleh kemudian kita berwalak kepada mereka. Ini istahabbul kufra alal iman, karena mereka lebih mencintai kekafiran dibandingkan ini keimanan. Yang ketiga, Muslim hendaknya jangan tasabuh dengan kufar, jangan suka niru-niru. Meniru secara fisik itu karena ada ini kebanggaan batin. Niru secara fisik, karena nggak mungkin niru kecuali ada kebanggaan batin. Bagaimana Muslim dia mengidolakan orang kafir?
Bagaimana orang muslim dia membanggakan orang kafir? Sehingga kalau dia pakai kaosnya orang kafir, bangga banget. Kalau dia tampil dengan tampilan orang kafir, bangga banget. Bahkan malu, rendah, merasa hingga keren kalau dia tampil dengan ini ciri khas muslim. Ini adalah menunjukkan tentang rendahnya kaum muslimin. Yang Nabi katakan, man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum ini tersebut. Kemudian yang keempat, jadi muslim itu jangan tinggal di tengah-tengah orang kafir. Kecuali ada maslahat. Yang sampai dia sengaja tinggal bersama dengan mereka. Baik itu di perumahan, di kampung, di negara. Kalau bisa dia bersama dengan komunitas kaum muslimin. Kecuali ada maslahat dakwah, ada keperluan yang mereka memang sedang ini butuhkan. Sehingga mereka tidak akan terkena program-program kekafiran mereka. Muslimin ada kesempatan bersama dengan muslimin yang lainnya, tapi dia tetap senang tinggal bersama orang kafir karena urusan harta dan segalanya macam. Akhirnya program negeri kafir buat program ini itu sampai mereka akhirnya terkena program itu. Akhirnya mereka mati bersama dengan orang kafir, membela bersama dengan orang kafir. Ini zalim seperti itu. Kemudian yang kelima, jangan pernah menjadikan bitonah, teman dekat kepercayaan dari kalangan orang kafir. Kenapa? Mereka itu gak suka dengan muslimin. Benci dengan muslimin, benci dengan Islam. Bagaimana jadikan sebagai bitonah yang menyertai Anda, akan membisikkan Anda, kawan dekat Anda. Ya ayyuhalladzina amanu la tatakhidu bitonatan min dunikum. Jangan kamu jadikan orang-orang kafir itu sebagai bitonah bagi kalian. Yang keenam, ini Allah yuti al-kuffar abadan. Jangan pernah mentaati orang kafir. Orang kafir punya program macam-macam. Mereka ingin kalian mengikutinya. Jangan pernah taati. Sehingga betul-betul punya ciri khas keislaman. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang beriman, kalau kalian taati orang kafir, mereka akan menyeret kalian kepada kemurtatan agar kalian kembali kepada agama jahiliyah, agama kafir, lalu kalian akan nyesel. Orang kafir gak akan buat program kecuali yang mengantarkan kepada kekafiran, kesesatan, dan ini penyimpangan dari jalan Allah Ta'ala. Dan ini yang terakhir diantaranya, jangan pernah ada kecondongan kepada orang kafir, yang sampai muslim itu punya kecondongan kepada orang kafir. La wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamasakumun nar. Jangan Anda condong kepada orang yang zalim. Wala tarkan ilal ladzina dzalamu. Jangan condong pada orang zalim, orang kafir zalim. Wal kafiruna humudz zalimun. Fatamasakumun nar, maka kalian akan disentuh oleh adab itu neraka. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, ini yang kita sampaikan dan minta maaf. Saat ini tidak ada pertanyaan karena rojak akan ada kehadiran tamu dan kita cuma sekian, mudah-mudahan manfaat. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat apa yang telah disampaikan dari pembahasan sifat ahlun nar, yaitu jahatnya kekafiran, yang disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah taala dalam pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan insyaallah mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa membuka sesi tanya jawab dari pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.